Balik lagi bersama gue Gibut di edisi Tuku-Tukuan. Di edisi Tuku-Tukuan kali ini biasanya gue ngebuka barang-barang yang memang gue suka, terus udah gue incer lama dan baru kebeli karena baru punya uangnya sekarang. Jadi dulu-dulu tuh udah ngelis beberapa barang-barang yang pengen gue koleksi dan mungkin baru sekarang baru bisa kebeli. Nah, di edisi Tuku-Tukuan ini gue pengen upload video ini supaya nanti pada saat gue tua gue masih bisa lihat barang-barang apa aja yang pernah gue koleksi dan gimana ekspresi gue pertama kali melihat barang yang gue suka dan bisa gue beli ini gitu. Nah, di edisi Tuku-Tukuan kali ini gue mau ngebuka barang yang gue suka, salah satunya yang barang gue incer yaitu turntable, yaitu mesin piringan hitam merek dari Audio Technica. Ini 80LP berapa ya ini? Kalau nggak salah ini yang 116 deh, kalau nggak salah ya. Coba gue cari dulu. Nah, iya benar. 80LP 16 deh, 16 USB tadi. Bukan yang Bluetooth, bukan yang BT. Di atas ini ada yang BT, yang 80LP 16 yang BT. Gue ambil yang USB karena ini ceritanya gini. Ini rezeki-rezekian, entah rezeki-rezekian atau gimana. Jadi gue udah ngincer barang ini lama. Terus tiba-tiba ada salah satu orang yang nge-share di Instagram. Gue cek juga memang beliau salah satu orang yang mengkoleksi barang-barang vinil, terus tiba-tiba dia upload. Nah, pas upload itu dia nyantumin harganya dan gue tahu ya ini harga barang berapa gitu, dan dia nyantumin hampir setengah harga dari harga asli. Jadi gue agak kepincut juga tuh, terus gue DM orangnya, "Om, ini barang sudah kejual atau belum?" "Belum om, gimana, mau ambil?" Ya habis itu ngobrol deal, dan harganya lumayan, mungkin rezeki gue kali ya. Terus pas gue tanya, ini dipakai baru berapa lama? Ternyata baru dipakai 4 bulan dengan setengah harga baru dipakai 4 bulan. Ya entah itu emang udah jodohnya, udah rezekinya gue, dan akhirnya gue dapat. Soalnya kalau beli dengan harga aslinya lumayan cukup mahal, cukup menguras kantong, karena barang-barang klasik atau barang-barang vinyl seperti ini atau turntable kayak gini memang harus punya sisihan uang untuk mengoleksi barang-barang seperti ini. Tapi worth it lah dengan hasil apa yang lo pengenin. Kalau barang-barang klasik tuh asiknya tuh pas kita hunting, pas kita pengenin, terus kita nabung, terus pas kita punya tuh rasanya tuh sulit didefinisikan. Jadi kenapa gue membeli barang-barang klasik itu seperti turntable, piringan hitam, CD, kaset? Karena gue ngerasain experience berbeda ketika gue mendengar musik di digital. Gue kayak kurang kalau dengerin musik tuh di digital tuh agak kurang. Seneng yang secara audio tuh bener-bener klasik, terus benar-benar suaranya memang suara rekaman dari studio. Kalau di digital kan memang ada tambahan-tambahan apalah. Kalau yang klasik kan memang benar-benar dari sisi perekaman juga masih menggunakan manual, terus masih tidak terlalu high teknologi, dan gue suka barang-barang yang tidak terlalu high teknologi. Jadi semakin barang itu unik dan semakin manual, itu gue suka. Sebenarnya gue ingin membeli turntable yang manual, tapi turntable yang manual sekarang sulit sekali nyarinya. Karena turntable itu ada 3, ada yang full automatic, ada yang semi automatic, ada yang manual. Kalau yang full automatic tuh kalau lu setel, dia jarumnya tuh ngegeser sendiri. Nanti gue jelasin, dia ngegeser sendiri, habis itu setelahnya dia ngebuka sendiri atau menyudahi sendiri. Nah, kalau yang semi automatic, dia jarumnya harus lu angkat dulu ke piringan hitamnya, dia muter, setelah selesai baru dia pindah sendiri. Jadi awalnya terus lu geser. Nah, kalau yang manual, dia dari mulai sampai dengan akhir, dari mulai sampai dengan menyudahi, dia harus digeser secara manual. Tapi yang manual ini secara audio itu kokoh. Kenapa kokoh? Karena kalau kita lihat komponen si turntable ini, semakin otomatis semakin ada barang-barang yang ditambahkan sehingga itu menjadi otomatis. Nah, konsonen yang itu yang mengubah suara dari turntable yang dikeluarkan melalui audio atau melalui speaker. Jadi semakin manual, tidak ada semakin gesekan, itu suaranya makin bagus. Nah, tapi ada inceran gua Audio Technica yang udah otomatis tapi tidak mengurangi kualitas suaranya. Itu ada di 80LP 120X kalau nggak salah. Kalau pengen dilihat itu yang dipakai Pamungkas tuh. Yang Pamungkas kan baru beli tuh Audio Technica turntable. Nah, itu LP 120X itu yang gue pengen beli, tapi harganya lumayan cukup mahal. Tapi itu kualitasnya oke. Di atas inilah jauh. Di atas ini jauh.
Oke, sekarang kita buka. Ini sebenarnya gede banget tuh. Nah, ini masih diplastikin. Coba gua geser ke bawah ya, biar tahu bukaannya gimana. Gak apa-apa deh muka gua nggak kelihatan. Ntar ini nih ngerekam sendiri susah, nggak kayak youtuber lain direkamin. Nah, ini gua buka ya. Ini gua buka dari mana ya? Gua bukanya dari sini. Aja deh gue buka begini deh, lamaan. Susah nah, ini tuh, jadi kayak gini. Audio Technica ini yang IT-LP 16 USB, tapi kita buka. Aduh, susah. Oh, dari sini. Dodol. Ini salah satu vinyl yang gue incer banget, vinyl dari The Brandals. Nah, nanti gue review juga deh di tuku-tukuan selanjutnya. Ini rare banget nih, susah banget dicari yang ini. Oh, gede banget, piringan hitam. Nah, kita dapat manual book seperti biasa. Aduh, susah banget nih. Gue ngeri jatuh. Taruh sini. Nah, dapat kabel aux. Kabel aux. Nah, ini aduh, gue lupa ini tuh untuk apa. Pokoknya ini tuh untuk kalau lu mau, muka gue nggak kelihatan jadinya sih. Ini tuh kayak nanti kalau di turntable-nya ada putaran hitam itu untuk memutar si piringan hitamnya. Nah, ini untuk ngebantu kalau lu mau punya vinyl yang 7 inch. Jadi vinyl itu kan ada yang 12 inch, ada yang 7 inch. Ini gimana sih kameranya? Goblok dah. Miring. Ribet nih merekam sendiri begini. Udah. Nah, ini ngebantu buat vinyl-vinyl yang 7 inch yang kecil tuh diameternya. Kalau yang tadi gua punya kan ini kan yang 12 inch tuh. Nah, ini nggak usah pakai tambahan ini. Gua lupa ini namanya apa ya. Lupa deh, gua pokoknya lupa namanya. Nah, ini jadi nanti ini dipasang di tengahnya si putarannya itu, tes. Nah, nanti vinyl yang 7 inch itu muter. Nah, kecepatannya itu speednya juga ada RPM-nya. RPM-nya itu ada yang 33 sampai 45 RPM gitu. Nah, itu RPM tuh tergantung vinylnya. Kalau nanti deh nih. Ntar gua ambil aja kameranya, gua pakai kamera belakang supaya lu bisa lihat penampakan turntable-nya ya. Begini nih, YouTuber kagak modal nih sendiri begini nih. Nah, ini nih. Gua buka dulu ya. Udah. Pakai kaki gua sama megang kamera.
ribet. Lalu gue buka dulu, bentar. Nah, nih. Ini turntable Audio Technica AT-LP16 USB, bukan yang 16 BT. Nah, ini slim mat-nya. Jadi slim mat ini buat nanti di atas ini. Ini setahu gue bisa dibuka nih, ini nih, yang ini nih. Coba bentar ya, gue cek dulu. Kayaknya bisa deh. Setahu gue bisa. Oh iya, ini bisa nih, bisa dibuka. Jadi kalau mau nggak pakai penutupnya nggak apa-apa. Nah, ini slip mat-nya. Ini jadi kalau lo mau muterin piringan hitam, jangan piringan hitam langsung taruh sini, jangan. Ini slip mat dulu taruh. Nah, baru piringan hitamnya lo taruh. Slip mat. Nah, ininya, ini plate. Berarti itu kayak piringan yang ini sebenarnya bisa dibuka nih. Ini kalau gue mau buka nih. Aduh, ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Jadi kalau di turntable itu ini kayak beltnya nih. Ini kayak kalau di motor matic ini beltnya nih. Nah, ini yang ngebantu nanti ini muter goldnya. Jadi ini muter nanti set gitu. Ya, di dalamnya ada roda. Lu mau lihat dalamnya nggak ya? Gue buka aja supaya lu bisa lihat dalamnya. Biar lu tahu ininya, dalamannya. Gue pengen tahu kalau lu. Nah, nih. Tuh bisa diputar. Nah, nanti dia muter gini. Nah. Ini bisa dibuka nih. Ini bisa dibuka biar dulu lihat dalamnya. Sayangnya ini harus ditempelin ke sini dulu nih. Harus tempelin dulu supaya nanti sini bisa ditempel ke sini beltnya. Soalnya kalau ini dilepas langsung, beltnya masuk ke dalam. Jadi ngambilnya nanti susah. Coba bentar gua akalin ya. Gua nyari ininya dulu. Nyari perlekatnya dulu supaya si beltnya tuh nggak masuk ke dalam, biar di sini aja. Nih, lo lihat nih. Ini tuh aluminium semua, tapi ininya ada yang bentuknya kayu. Kalau yang bagus ini kayu semua, kalau yang bagus ya, karena untuk meredam suara terus ngurangin getarannya. Coba bentar, biar gua ambil penjepit ini dulu supaya dalamnya dibuka. Gue nggak punya shield kecil, jadi gue udah mau iketan masker. Harusnya lebih kecil nih. Nah, ini gue taruh di sini. Set. Nah, jadi ini kan nanti gue lepas nih. Ini kan gue lepas beltnya. Ini beltnya tadi gue lepas, jadi dia nyangkutnya ke sini. Ini harusnya lebih kecil nih, tapi nggak ada. Jadi gue akalin pakai ini. Ini demi lu supaya ngeliat dalemannya. Jadi biar maksimal sekalian karena udah nonton videonya, biar tahu. Terus ini double tip aja lah. Double tip. Nah, nyopotnya gimana nih? Gunting. Nah, jadi ini bisa dilepas nih. Ini gue lepas ya. Belt nih. Nah, udah terlepas. Ada lagi nih. Nah, jadi belt yang tadinya di sini tuh, ini plate-nya. Ini plate namanya. Gue taruh sini dulu deh. Nah, ini gue ini apa lupa ya namanya. Gue lupa ini namanya. Yang dalam-dalamnya ini mesinnya. Nah, ini buat pembantu si beltnya ini kan, jadi pemutarnya mutar. Jadi beltnya ini dia nanti nyambung dari sini, dia bantu putar. Nah, set, mantap. Nah, ini dalamannya nih. Tuh, biar lo tahu detailnya. Nanti kan ini ringkih nih, kalau nggak dirawat tuh ringkih nih banyak. Tuh, aluminium semua. Ini kalau bagus ya, gue punya duit nih, kita beli yang kayu. Nah, ini dalamnya nih.
Nah kalau ini kan jarumnya sih ada di sini nih. Ini turn armnya dari ujung ke sini ujung ke sini. Nah ini nanti di sini tuh ini ada kelihatan nggak? Ini cartridge-nya nih, nanti jarumnya tuh ada jarumnya kan? Tuh ngapa jadi kuku yang dilihat jelek banget. Nah ini jarumnya nanti ketika gua pencet start, ini ada start nih, mana sih startnya? Nah ini start nih, gua pencet start yang ini, tek, nanti dia bergeraknya otomatis tes ke sini. Tapi lu harus sudah masang piringannya hitamnya dulu, nanti soalnya ini kegesek kalau misalkan lu belum siap, ini nanti rusak si cartridge-nya. Jadi cartridge-nya itu bisa diganti juga. Nah abis atau enggaknya kita harus bener-bener lihat setiap minggu. Kalau bener-bener kita pakai pas habis, wah hancur vinyl lo, sayang. Jadi kan kalau tadi kan gue udah ngasih tahu yang inch-nya nih 12 inch sama 7 inch untuk setelan si vinilnya. Nah ini harus di setel juga karena nanti ini mempengaruhi kecepatan dari si RPM-nya. Nah RPM-nya harus lo cocokin. Misalkan yang 12 lu pakai RPM yang kecil. Kalau misalkan vinilnya inch-nya kecil, lu pakai RPM yang besar, malah kebalikannya. Jadi kalau di RPM speednya itu ada 33 sama 45. Kalau 45 untuk yang vinilnya kecil, kalau untuk yang 33 untuk vinil yang besar, yang 12. Jadi gitu. Nah, coba kita pasang lagi ya. Taruh deh, gua ke belakang dulu. Ke belakang itu ada. Nah, ini ada USB PC buat ke laptop. Nah, ini ada line sama pon yang gue suka dari Audio Technica AT-LP16 ini. Dia ada dua variabel kalau misalkan lo mau ke ampli atau mau ke langsung sound. Nah, kalau misalkan lo mau langsung ke sound, kan bisa digeser. Ini bisa digeser ke line kalau lo mau langsung ke speaker aktif. Kalau lo mau ke ampli baru ke speaker, nah ini ke pon dulu. Tapi nggak semua turntable punya seperti ini ya, kebanyakan turntable ke pon semua, nggak, harus disambungin ke ampli dulu baru ke speaker aktif. Tapi gue ngelihat Audio Technica ini kelebihannya adalah dia bisa langsung ke speaker aktif itu line. Yang di Audio Technica LP120X juga itu udah lengkap banget di atas ini satu yang gue pengenin tuh. Oke deh, ini disudahi dulu, kita pasang, nanti coba review lainnya. Ini gue kasih tahu cara masangnya ya. Kalau mau masang beltnya, ini kan sebenarnya shieldnya nggak kayak gini ya. Ini mah gue kebetulan nemu aja, harusnya shieldnya warna merah aslinya, yang kecil, yang langsung dapat dari Audio Technica-nya. Nah ini langsung ini langsung ditempelin gini aja nih, disambungin. Hati-hati tapi ya. Nah pastiin udah oke. Nah ini berarti udah oke nih. Tinggal lu lepas shieldnya. Pas. Nah. Si ide banget pakai double click. Sip. Nah periksa putarannya, kalau putarannya agak ngadet terus ada sesuatu, berarti lu masang beltnya salah. Kalau ini udah benar kok, nggak ada bunyi-bunyi atau apapun, jadi aman. Tinggal pasang slip matnya ini slip matnya. Nah ini slip matnya, nanti lu pasang piringan hitamnya gini, tek aja gitu. Nanti deh di tuku-tuku yang selanjutnya gue coba masang vinilnya. Nah inilah penampakan dari turntable yang gue beli, yaitu Audio Technica LP16 tapi yang USB. Di atas ini ada yang Bluetooth. Dapetinnya juga tadi gue di awal udah jelasin gimana cara proses dapetin ini. Ya rezeki-rezekian banget sih sebenarnya. Dengan harga yang setengah dari harga aslinya, gue dapet lumayan cukup oke sih. Ini tinggal gue
poles-poles dikit aja nih, tinggal gue bersih-bersihin atau ganti mika. Tapi gue belum cek kualitas suaranya. Kalau kualitas suaranya sih kalau 4 bulan masih oke lah, tapi gue lihat dalemannya tadi masih oke. Jadi kayaknya akan gue coba lagi. Jadi cukup tuku-tukuan kali ini. Masa gue nggak kelihatan muka gue? Tadi dulu ya, gue kelihatan muka gue dulu. Clean. Banyak turntable yang gue incer. Kayak awal tuh kan gue bilang gue pengen beli yang LP120X tuh, yang memang di atasnya ini. Tapi harganya lumayan, itu yang dipakai Pamungkas tuh. Pamungkas beli tuh. Pas gue lihat Pamungkas beli LP120X, wah, pas dengerin liat IG story-nya dia nyalain vinilnya di LP120X tuh, suaranya gokil sih. Nah, ini penampakannya. Nah, ini turntable pertama saya. Jadi ya, saya sangat menyayangi ini. Nanti saya rawat. Setiap sore mau dengerin lagu-lagu kesukaan saya, sekarang sudah bisa menggunakan ini sambil ngeteh bareng istri. Ya, udah itu aja dari si tuku-tukuan kali ini, turntable LP16 USB Audio Technica. Sampai ketemu di tuku-tukuan selanjutnya. Mantap.